إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas meluncur dari lisan kita semua kecuali ungkapan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah taufik, nikmat Allah berikan kita kesempatan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini, dan ini adalah bagian dari kenikmatan yang begitu besar karena berjumpa dengan bulan Ramadan adalah bagian dari kita memupuk pahala-pahala dan amal-amal soleh kita, dan kita berharap ketika Ramadan ini pergi meninggalkan kita, kita dalam keadaan hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya. Semoga diberikan keistiqamahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Amin, Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan kekuatan dari Allah, di pagi hari ini kita bisa kembali melakukan kajian yang kita mencoba mengkaji kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan yang bulan Ramadan tahun ini begitu berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Tentu kita semua berada dalam keadaan yang sedih, berada dalam keadaan pilu, berada dalam keadaan yang penuh duka, karena rutinitas kita di Ramadan sebelumnya, yaitu sholat berjamaah di masjid 5 waktu, kemudian melaksanakan sholat tarawih di malam bulan Ramadan, kemudian juga kita iftar jama'i, kemudian juga kita melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dan di tahun ini qadar Allah, dan kita tetap memuji Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Di tahun ini qadar Allah kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan rutinitas yang biasa kita lakukan di Ramadan sebelumnya. Namun ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan bepergian, safar, sehingga dia tidak bisa melakukan rutinitas-rutinitas, kebiasaan-kebiasaan, amalan-amalan solehnya yang biasanya dia lakukan. Namun kata Rasulullah, kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Walaupun dia tidak bisa melakukan amalan yang biasanya dia lakukan karena dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, namun Allah Ta'ala tetap mencatatkan pahala bagi hambanya ini sebagaimana dia melaksanakan amalan-amalannya dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar, ataupun dia dalam keadaan sehat. Ya. Dan keadaan kita sekarang ini dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah, la darara wa la dirar, tidak boleh mendatangkan mudarat, bahaya kepada diri kita sendiri, atau mendatangkan mudarat, bahaya kepada orang lain, maka kita mematuhi fatwa para ulama kibar, para ulama besar dari berbagai negara, Arab Saudi, Mesir, dan juga Yordania, dan juga fatwa dari majelis ulama dan instruksi dari pemerintah untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan kita di rumah kita masing-masing. Namun tetap kita mendapatkan pahala sebagaimana kita lakukan secara berjamaah di masjid. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan memulai mengkaji sebuah kitab dalam 1 bulan Ramadan ini, yaitu kitab yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai para penuntut ilmu syar'i, yang kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri An-Nawawi rahimahullah, yang bernama Abu Zakaria, ya ini adalah kunyah, Yahya ibnu Syaraf, yang ini adalah nama beliau, An-Nawawi. An-Nawawi itu dinisbahkan kepada sebuah desa yang namanya desa An-Nawa, karena Imam Nawawi dilahirkan di daerah Damaskus di sebuah desa atau perkampungan yang disebut dengan An-Nawa. Nah, Nawa ini dinisbahkan ya kepada tempat kelahiran beliau, yaitu Nawa. Maka beliau diberikan julukan sebagai An-Nawawi, yaitu orang yang pernah lahir di daerah desa Nawa ini. Al-Imam An-Nawawi sudah pernah kita bahas tentang biografi beliau ketika kita mengkaji kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ringkas saja bahwa beliau dilahirkan tahun 631 Hijriyah dan beliau wafat tahun 676 Hijriyah. Karya-karya beliau begitu banyak dan sangat bermanfaat untuk kita kaum muslimin. Di antara karya-karya beliau tersebut banyak yang dikaji di berbagai negara muslim. Di antaranya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi, dan juga kitab yang kita kaji ini yaitu At-Tibyan fi Adabi Amalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab bagi mereka yang membawa Al-Quran. Maknanya adalah mereka yang sering berinteraksi dengan Al-Quran ini. Di antaranya juga kitab beliau yang dikenal di kalangan kaum muslimin seperti kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang menjelaskan hadis-hadis dalam riwayat Muslim. Begitu juga kitab fikih beliau yang begitu monumental dan sangat terkenal di kalangan para ulama, khususnya para ulama mazhab Syafi'i, yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, ya.
yang beliau menulis kitab Al-Majmu' ini, namun beliau belum sempat menyelesaikannya. Beliau baru sampai pada babul buyu, bab tentang jual beli. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diteruskan oleh murid beliau yang menyempurnakan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini, kitab fikih yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Ini adalah biografi ringkas dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang kita kaji ini, ya, yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab bagi para pembawa Al-Quran. Maknanya di sini juga mencakup orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran ini, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita kaum muslimin banyak berinteraksi dengan Al-Quran ini. Namun perlu kita mengetahui sebagai penuntut ilmu bahwa ada adab-adab, ada etika-etika ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ini. Maka kitab ini menjadi wajib sekali bagi penuntut ilmu untuk kita pelajari, karena kita sering sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita perlu mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi kita dengan kitab Al-Quran yang mulia ini. Karena kitab Al-Quran ini adalah langsung Allah turunkan melalui Rasulullah SAW, dan ini kitab yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang Allah jaga tentang kesempurnaannya, keontentikannya, keasliannya Allah jaga sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan az-zikra ini. Az-zikra adalah nama lain dari Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Maka kita akan bahas, ya, kitab At-Tibyan ini. Yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu muqaddimah, pendahuluan yang disampaikan oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi, yang beliau tulis dalam muqaddimah di kitab ini, yang menjelaskan mengapa beliau menulis kitab At-Tibyan ini. Padahal para ulama-ulama terdahulu juga sudah banyak yang membahas kitab-kitab tentang adab-adab bagi para pembaca Al-Quran, adab-adab untuk mereka yang menghafal Al-Quran. Namun beliau menjelaskan di sini di dalam muqaddimah kitab beliau ini, ketika beliau selesai mengucapkan Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannani Dzit Tawil wal Fadli wal Ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahum ladaihi habibahu wa khalilah wa abdahu wa rasulah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famaha bihi ibadatal awsan wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman. Beliau mengawali muqaddimahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, yang maha kaya, yang maha berbuat baik, yang telah menunjukkan kita, memberikan hidayah kepada kita berupa keimanan, dan telah menjadikan agama Islam ini agama yang unggul dari agama-agama yang lainnya. Dan Allah juga telah memberikan kemuliaan dengan mengutus Rasulullah SAW dan menurunkan kepada beliau berupa Al-Quran, yang Al-Quran ini adalah mukjizat yang terus menerus
tidak pernah usang oleh waktu. Tidak pernah usang oleh waktu. Maka kita dapatkan hari ini juga para peneliti ahli keilmuan atau para saintis, ya, para ilmuwan barat yang mereka menemukan keajaiban-keajaiban dari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, dan itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Begitu juga Al-Quran tidak usang oleh waktu karena tidak pernah membosankan ketika membaca Al-Quran. Ini beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, apakah buku, apakah majalah, apakah buku-buku yang lainnya, kalau kita baca sudah tamat, ya, itu kadang kita malas lagi untuk mengulangnya karena sudah jenuh dan bosan, sudah tahu isinya. Tapi Al-Quran ini, subhanallah, semakin kita baca, kita semakin merasakan kelezatan yang luar biasa. Semakin kita mempelajari tafsir Al-Quran, semakin kita menemukan makna-makna yang begitu luas di dalam Al-Quran ini, yang dijelaskan oleh para ahli tafsir. Bahkan surah Al-Fatihah saja, yang kita baca 17 kali setiap hari, namun kita tidak pernah merasakan bosan membaca surah Al-Fatihah itu, yang kita baca terus berulang-ulang. Ini menunjukkan dari perkataan beliau bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi, yang terus-menerus tidak akan pernah usang oleh waktu. Yang banyak manusia dan jin ketika ditantang untuk membuat satu surat saja yang menyerupai Al-Quran, mereka tunduk dan tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Setelah beliau memuji dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan alasan beliau kenapa beliau menuliskan kitab ini. Beliau mengatakan, wa qad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lam. Kata beliau, sungguh telah banyak karangan-karangan atau buku-buku yang menuliskan tentang keutamaan dari membaca Al-Quran, atau kutuban ma'rufan inda ulin muha wal ahlam. Juga kitab-kitab yang begitu masyhur, terkenal di kalangan para penuntut ilmu, yang itu membahas tentang adab-adab tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Namun kata beliau, da'ufatil himam an hifziha bal an mutala'atiha fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham wa ra'aitu ahla baldatina Dimashqa hamahallahu ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil islam muksirina minal i'tina bitilawatil Qur'anil aziz ta'alluman wa ta'liman wa ardan wa dirasatan fi jama'atin wa furada mujtahidina fi dhalika bil layali wal ayyab zadahumullahu hirsan alaihi wa ala jami'i anwa'it ta'at muridina wajhallah bil jalali wal ikram fada'ani dhalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatihi wa awsafi huffazihi wa talabatihi faqad aujaballahu ta'ala an-nusha li kitabihi wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi. Kata beliau, sungguh telah banyak karangan-karangan para ulama, tulisan-tulisan para ahlul ilm yang terkenal juga di kalangan para penuntut ilmu, yang berkenaan dengan adab-adab, keutamaan-keutamaan dari berinteraksi dengan Al-Quran ini. Namun kata beliau, banyak di antara penuntut ilmu yang mereka lemah semangatnya untuk menghafalkan kitab-kitab tersebut. Bahkan mereka lemah untuk mempelajarinya. Maka itu menjadi tidak bermanfaat
kecuali bagi mereka yang betul-betul memiliki pemahaman ilmu yang mendalam. Dan saya melihat, kata Imam Nawawi, penduduk di negeri kami, yaitu Damaskus, begitu banyak orang-orang, diantaranya para anak-anak di negeri Damaskus, yang mereka menaruh perhatian di dalam membaca Al-Quran. Baik mereka mempelajarinya, mereka menghafalnya, baik itu dalam bentuk kelompok-kelompok, halakoh-halakoh, atau mereka dalam bentuk individu-individu. Mereka senantiasa bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran ini siang dan malam, setiap hari. Maka inilah, kata Imam Nawawi, yang membuatku terpanggil untuk menuliskan kitab yang ringkas saja. Jadi kitabnya ini sangat ringkas sekali, sehingga mudah dihafal oleh para penuntut ilmu, mudah dihafal oleh para orang-orang yang mereka sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, ila jam'in mukhtasar. Ini yang membuatku terpanggil untuk mengumpulkan dengan ringkas saja yang berkaitan dengan adab-adab para pembawa Al-Quran. Mereka yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, baik mereka yang membacanya atau mereka yang menghafalnya. Ya, ini kenapa? Ini untuk memudahkan. Karena dulu di zaman Imam Nawawi banyak yang mengarang tentang tulisan-tulisan tentang adab para pembaca Al-Quran, adab para penghafal Al-Quran, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Namun kitab mereka begitu tebal-tebal, ya, begitu tebal-tebal. Maka banyak di antara para penuntut ilmu yang akhirnya tidak atau merasa lemah semangatnya untuk menghafalnya atau untuk mempelajarinya. Maka Imam Nawawi, beliau merasa terpanggil untuk membuat satu kitab yang ringkas saja, yang di dalamnya membahas tentang adab-adab para pembaca, para penghafal, dan orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran ini. Maka beliau menuliskan di dalamnya adab-adab para pembawa Al-Quran, sifat-sifat para penghafal Al-Quran, sifat-sifat orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk memberikan nasihat dengan kitabnya. Bagaimana dalam hadis Arba'in juga, Imam Nawawi menuliskan hadis Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Liman, kepada siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim. Kata Rasulullah, nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya. Dan kata beliau dalam muqaddimahnya, di antara nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi wa irsyaduhum ilaiha wa tanbihuhum alaiha wa usiru fihil ikhtisar. Kata beliau, di antara nasihat kepada kitab Allah adalah dengan menjelaskan tentang adab-adab para pembaca Al-Quran, adab-adab para penghafal Al-Quran, adab-adab orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan tanbih, perhatian kepada mereka. Dan saya lebih mengutamakan untuk menuliskan kitab ini dengan ringkas saja. Ya, maka beliau sengaja menuliskan ini dengan ringkas agar mudah dihafal, mudah dipelajari oleh para penuntut ilmu. Kemudian ada 10 bab di dalam kitab yang beliau tulis ini, ya. Al-babul awal, di bab yang pertama beliau menulis tentang fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Di antara keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Ini di bab yang pertama beliau
menulis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran ini. Al-Babus Tsani, di bab yang kedua, beliau menulis tentang fi tarjihil Quran wal qari ala ghairihima. Kelebihan orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran dari yang selain keduanya. Al-Babus Tsalis, bab yang ketiga, beliau menulis tentang fi ikrami ahlil Quran wan nahyi anhu azahum. Memuliakan orang-orang yang ahlul Quran. Dia orang yang penghafal Al-Quran, orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Wan nahyu an azahum, dan kita dilarang untuk menyakiti mereka. Al-Babu Rabi', di bab yang keempat, beliau menulis tentang fi adabi muallimil Quran wa muta'allimih. Adab-adab tentang orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Ini penting, ikhwani dan akhwati fillah. Antum mungkin ada yang mengajar TPA, ya, ada yang mengajar madrasah, ya. Maka perlu mengetahui tentang bab ini, adab tentang orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran. Ini beliau tulis di bab yang keempat. Al-Babul Khamis, di bab yang kelima, beliau menulis tentang fi adabi hamilil Quran. Adab-adab tentang para pembawa Al-Quran. Ini adab-adab orang yang menghafalkan Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran bukan sekedar dia hafal 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas saja. Tapi ada adab-adabnya. Jangan sampai dia hafal Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan isinya. Nah, ini yang menjadi masalah, yang menjadi ironi di negeri kita. Di antaranya kita dapatkan mungkin ada orang yang hafalan Al-Qurannya banyak, atau dia hafal Al-Quran, tapi dalam segi adabnya kepada Allah, adabnya kepada sesama manusia, atau adabnya kepada binatang, ternyata itu tidak sempurna. Maka perlu mengetahui orang-orang yang hafal Al-Quran ini, ada adab-adab yang dibahas oleh para ulama, khusus adab untuk para penghafal Al-Quran. Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, beliau menulis tentang fi adabil Quran, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Wa huwa mu'zamul kitabi wa maqsuduhu, dan inilah yang banyak dibahas di dalam kitab ini. Karena ini yang menjadi tujuannya, kata beliau. Maka ini yang paling pembahasan yang paling panjang yang dibahas oleh beliau adalah adab berinteraksi dengan Al-Quran ini. Dan ini yang menjadi tujuan beliau menuliskan kitab ini. Al-Babus Sabi', bab yang ke-7, beliau menulis tentang fi adabin nasi kullihim ma'al Quran. Adab manusia seluruhnya terhadap Al-Quran. Nah, ini juga beliau bahas bagaimana adab-adab manusia secara keseluruhan terhadap Al-Quran. Nanti kita membahas secara detail itu bagaimana adab orang yang membaca Al-Quran. Jangan sampai dia ketika membaca tapi hatinya itu pikirannya kemana-mana. Nah, ini bagian dari juga kebanyakan yang dialami oleh kaum muslimin. Maka nanti beliau mengisahkan beberapa kisah yang menakjubkan. Kisah-kisah yang membuat mungkin hati kita ini terasa tersentuh. Bagaimana para ulama salaf terdahulu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran ini. Ya, beliau membawakan beberapa kisah dalam kitabnya ini, kisah para tabi'in, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, yang ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, banyak di antara mereka ketika melewati ayat-ayat tentang hari kiamat, ayat-ayat tentang azab Allah, mereka pingsan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang setelah pingsan, kemudian mereka wafat dalam keadaan setelah membaca ayat-ayat tersebut. Allahu Akbar.
Mereka lah yang diberikan julukan sebagaimana dituliskan oleh Imam Zahabi dalam kitab beliau Siyarul A'lami Nubala. Mereka lah yang disebut qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Al-Quran. Allah. Mereka begitu menghayati ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti akan dibawakan oleh Imam Nawawi kisah-kisah para ulama salaf kita. Bagaimana interaksi mereka yang bukan sekedar dari kuantitasnya. Jadi kalau kita hari-hari ini mungkin masih mengutamakan yang namanya kuantitas. Ya. Cepat menghatamkan Al-Quran. Ya. Cepat dalam membaca Al-Quran. Cepat dalam menghafal Al-Quran. Ini kan yang masih banyak kita utamakan pada hari ini. Tapi para ulama salaf, selain mereka mengutamakan itu, membaca, menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mereka juga mengutamakan yang namanya bertadabbur, mentadabburi Al-Quran ini. Maka nanti ketika membahas tentang adab manusia dengan Al-Quran ini, beliau menceritakan bagaimana adab kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran ini sebagaimana para ulama salaf terdahulu. Yang mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran ini, mereka banyak yang tidak kuat ketika membaca ayat-ayat tentang azab dan hari kiamat. Sebagaimana Abdullah bin Umar dikisahkan ketika beliau membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin yang Allah Ta'ala berfirman, Yawma yakumun nasu li Rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri berhadapan dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Setelah membaca ayat ini, beliau pingsan, tidak kuat, ikhwani fillah, menghadapi ketika kita berhadapan langsung dengan Rabb kita yang akan membuka, yang akan membeberkan segala amalan-amalan, bukan hanya yang zahir saja, tapi amalan-amalan batin kita semuanya akan dibongkar oleh Allah pada hari kiamat. Itulah mengapa Abdullah bin Umar tidak kuat kalau membaca ayat ini. Beliau jatuh pingsan. Beliau menghayati bahwa kelak pada hari kiamat beliau akan berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjaman, sebagaimana dalam hadis Rasulullah. Tidak ada penerjemah antara seorang hamba dengan Allah pada saat itu. Langsung Allah bongkar segala amalan-amalan batin dari hamba tersebut. Amalan-amalan hatinya Allah bongkar. Apa-apa yang dulu pernah dia sembunyikan, di dunia dia bisa selamat. Tapi di akhirat, ketika berhadapan dengan Allah, maka tidak ada yang bisa dia sembunyikan lagi. Maka ini adalah di antara bagaimana para ulama salaf kita, ya, senantiasa mereka memperhatikan adab ini, bertadabbur. Ya, mereka mentadabburi ayat-ayat Allah ini. Ya. Sebagaimana yang juga dikisahkan, anak dari Fudail ibnu Iyad, seorang tabi'ut tabi'in yang terkenal, yang dikenal juga sebagai ahli tafsir, yang kita dapatkan riwayat-riwayat tentang penafsiran-penafsiran yang beliau dapatkan dari para sahabat, yang itu banyak dinukil diantaranya oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsirul Quranil Azim. Fudail ibnu Iyad ini punya seorang anak namanya Ali ibnu Fudail ibnu Iyad. Ali ibnu Fudail ibnu Iyad ini adalah seseorang yang begitu lembut hatinya dan tidak kuat kalau mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan azab. Tidak kuat kalau beliau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab atau hari kiamat. Suatu hari ketika Fudail ibnu Iyad melaksanakan salat berjamaah di masjid, dan beliau
melihat di antara barisan makmumnya ternyata tidak ada anaknya, Ali ibnu Fudail. Maka kemudian beliau pun ketika menjadi imam, beliau membaca surah At-Tur. Surah At-Tur. Sampai pada ayat Inna azab rabbika lawaqi'. Sungguh azab Rabbmu akan benar-benar terjadi. Ternyata Ali ibnu Fudail ibnu Iyad, dia datang menjadi makmum juga dari ayahnya, dan ketika mendengar ayahnya membaca ayat tersebut, Ali ibnu Fudail langsung pingsan. Setelah beliau pingsan, dibangunkan, beliau bangun sejenak, kemudian beliau wafat. Subhanallah. Hati mereka begitu lembut. Hati mereka mudah tersentuh dengan Al-Quran. Inilah para ulama salaf kita. Mereka bukan sekedar cepat dalam menghatamkan Al-Quran. Mereka bukan sekedar cepat dalam membaca Al-Quran. Mereka bukan sekedar cepat dalam menghafalkan Al-Quran. Tapi mereka adalah orang-orang yang hatinya begitu lembut. Dengan seringnya mereka berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan hati mereka mudah tersentuh dengan Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini, yang begitu jauh, yang terkadang kita membaca Al-Quran, pikiran dan hati kita kemana-mana. Ketika kita membaca Al-Quran, hanya sekedar di lisan kita, tapi di hati kita sama sekali tidak merasakan penghayatan yang luar biasa. Maka ini yang juga kita akan bahas nanti, tentang bagaimana adab interaksi kita terhadap Al-Quran, sebagaimana yang para ulama salaf lakukan ketika mereka membaca Al-Quran. Kemudian Al-Babus Samin, di bab yang ke-8, beliau menuliskan tentang fil ayati wasuwaril mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusah. Beliau membahas tentang ayat-ayat dan surah-surah atau surat-surat, ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran al-mustahabbah, yang dianjurkan, fi awqat, untuk dibaca di waktu-waktu tertentu, wa akhwalin mahsusah, atau dibaca pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui. Ada beberapa ayat-ayat atau surah-surah di dalam Al-Quran yang dia memiliki keutamaan untuk dibaca di waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini beliau bahas di bab yang ke-8. Al-Babut Tasi'u, di bab yang ke-9, beliau membahas tentang fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushaf. Ya. Bab tentang menuliskan Al-Quran, ya, dan memuliakan mushaf Al-Quran. Subhanallah, ya. Ini saking detailnya beliau sebagai seorang ulama. Beliau juga membahas perkara ini yang mungkin bagi sebagian kita, kaum muslimin, ini diremehkan sekali. Tentang menuliskan Al-Quran ini, tentang ayat-ayat Al-Quran ini, bahwa tidak boleh sembarangan kita menuliskan ayat-ayat Al-Quran ini. Ada di antara kita yang mempelajari atau menuntut ilmu syar'i, kemudian menuliskan ayat-ayat Al-Quran di kertas, kemudian kertasnya dibuang di tempat sampah, atau dijadikan bungkus gorengan atau yang lain sebagainya. Yang ini bukanlah adab yang benar bagi seorang penuntut ilmu yang dia memahami Al-Quran ini. Maka beliau menuliskan tentang bagaimana adab kita menuliskan Al-Quran dan memuliakan yang namanya mushaf. Bagaimana meletakkan mushaf Al-Quran ini. Ya. Kemudian di akhir pembahasan, beliau menyebutkan tentang fidokti alfazi hadzal kitab. Beliau menjelaskan tentang penjelasan lafaz-lafaz, ya, secara detail yang ada di dalam kitab ini.
Ya, ini adalah 10 bab, ya, asyratu abwab fi hadzal kitab, 10 bab yang ditulis dalam kitab beliau ini, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran atau orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran ini. Baik, ini adalah muqaddimah yang kita bahas dari kitab Imam Nawawi ini, dan ini adalah tradisinya para ulama, ya, para ulama salaf terdahulu dan juga para ulama-ulama di zaman kontemporer sekarang ini. Sebelum memasuki pembahasan kitab, mereka membahas terlebih dahulu muqaddimah kitab, agar mereka mengetahui kenapa kitab ini ditulis dan apa tujuan dari kitab ini ditulis. Nah, ini perlu kita sebagai penuntut ilmu. Maka perlu kita sebagai penuntut ilmu, kalau ingin membaca sebuah kitab, kita baca dulu muqaddimah dari penulisnya, agar kita tahu maksud dan tujuan dari mengapa penulis ini menuliskan kitab ini. Karena jangan sampai akhirnya kita salah memahami dari kitab ini. Itulah kenapa para ulama, ya, para ulama salaf terdahulu, mereka senantiasa menganjurkan kita ketika menuntut ilmu ada ustadz, ada guru yang membimbing kita, agar kita tidak salah dalam membaca, kita tidak, apalagi itu kitab-kitab Arab yang gundul, ya, agar kita tidak salah dalam memahami. Itulah kenapa di antara adab penuntut ilmu, ya, dia tidak boleh bersandar pada kitab saja, tapi dia harus melalui seorang guru atau syekh atau seorang ulama yang membimbingnya di dalam mengajarkan kitab tersebut, ya. Dan biasanya para masyayikh, para guru-guru kita, sebelum mereka mengajarkan kitab yang akan kita pelajari, mereka senantiasa membacakan muqaddimah, pendahuluan dari penulis kitab tersebut, agar kita tahu mengapa kitab ini ditulis dan apa tujuannya kitab ini ditulis, ya. Kita mulai masuk ke dalam al-babul awal, bab yang pertama. Beliau memberi judul bab yang pertama ini, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih. Di antara keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Dan beliau memulai, setelah menyebutkan bab ini, beliau memulai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Beliau menukil firman Allah Ta'ala, qala Allahu Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran maksudnya, wa aqamus salah, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Baik yang mereka infakkan itu adalah sedekah yang wajib, yaitu maksudnya zakat, atau yang mereka infakkan itu adalah sedekah yang sunnah, seperti infak dan sedekah biasa. Maka mereka ini, kata Allah Ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi maknanya tidak akan pernah hilang perniagaan yang mereka lakukan tersebut.
Kalau kita melakukan perniagaan dunia, bisnis dalam dunia ini, maka ada dua kemungkinan. Apakah kita untung atau kita akan merugi, bahkan bisa jatuh bangkrut. Itu perniagaan dunia. Tapi perniagaan akhirat, Allah sebutkan di antaranya mereka yang membaca Al-Quran. Makna dari tilawah di dalam ayat ini, para ulama berbeda pendapat tentang makna tilawah. Tilawah diambil dari kata talayatlu tilawatan, yaitu artinya membaca. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna membaca di sini. Apakah membaca Al-Quran sekedar membaca saja? Atau membaca Al-Quran maknanya adalah membaca yang diiringi dengan tadabbur, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan cukup dia membaca saja, walaupun dia tidak mentadabburi, tidak memahami atau tidak mengamalkan, dia tetap masuk dalam kategori orang yang membaca. Namun pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang beliau menyebutkan bahwa makna tilawah, makna dari membaca Al-Quran, itu bukan sekedar membaca saja. Tapi makna tilawah itu, makna membaca Al-Quran itu adalah selain membacanya, bitadabbur, dia mentadabburinya, dia memahaminya, dan dia mengamalkan perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Itu makna tilawah. Dan ini adalah makna yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau tersebut, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, bukan sekedar membaca, dia mentadabburinya, dia memahaminya, dan dia mengamalkannya, mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Wa aqamus shalah, dia menegakkan salat, artinya dia menunaikan rukun-rukun syarat sahnya salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, baik sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Maka mereka adalah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Maka kalau kita mau melakukan perniagaan yang tidak pernah rugi, maka lakukan perniagaan itu dengan Allah. Kemudian Allah melanjutkan, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Dan Allah akan menyempurnakan balasan pahala bagi mereka. Wa yazidahum min fadlih. Dan Allah akan menambahkan anugerahnya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha membalas kebaikan hamba-hambanya. Ayat ini disebut oleh sebagian ulama sebagai ayatul qurra, ayat yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Maka disebut oleh sebagian ulama sebagai ayatul qurra, yaitu ayat-ayat untuk para pembaca-pembaca Al-Quran. Tapi makna membaca seperti tadi, ya, bukan sekedar membaca saja, tapi dia mentadabburinya, dia memahaminya, dan dia mengamalkan isinya. Ini makna dari tilawah. Ya. Maka ayatul qurra ini adalah ayat yang membahas tentang keutamaan orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini kita bisa mengambil faidah juga, bahwa para ulama menjadi kebiasaan mereka ketika mereka menuliskan karangan-karangan dalam kitab-kitab mereka, atau ketika mereka berbicara tentang masalah agama Islam ini, mereka selalu
mengutamakan, mendahulukannya dengan menyebutkan firman Allah Ta'ala. Bagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini dalam kitabnya. Setelah beliau menyebutkan sebuah bab, beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala. Dan ini adalah adab di dalam kita bicara tentang agama. Dahulukan qaulullah, perkataan Allah yang harus kita dahulukan ketika kita berbicara agama ini. Bukan perkataan manusia, apalagi pendapat kita pribadi. Maka ini adalah tradisinya para ulama. Ketika mereka menuliskan pembahasan dalam kitab-kitab mereka, mereka mendahulukan dengan cara mengutamakan firman Allah. Baru kemudian hadis-hadis Rasulullah. Baru kemudian aqwalul ulama, perkataan para ulama. Ya, maka ini juga menjadi adab kita sebagai penuntut ilmu. Ketika kita menyampaikan sebuah ilmu atau berbicara tentang masalah agama ini, berbicara masalah tentang syariah ini, maka yang kita harus dahulukan, kita menyampaikan firman Allah Ta'ala. Setelah firman Allah, kemudian hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah kita sampaikan. Apakah sunnah qauliyah, apakah sunnah fi'liyah, apakah sunnah takririyah, apakah sunnah itu berupa perkataan Rasul, perbuatan Rasulullah, atau perbuatan sahabat yang itu tidak diingkari oleh Rasulullah. Baru kemudian kita bahas perkataan para ulama. Ini adalah adab kita dalam menyampaikan ilmu agama ini. Dan ini disampaikan oleh Imam Nawawi ketika beliau memulai pembahasan bab ini. Beliau memulainya dengan menyebutkan firman Allah ini dalam surah Fatir ayat 29 dan 30 yang menyebutkan tentang ayatul qurra, ayat tentang keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca dalam makna membaca adalah membacanya, mentadabburinya, memahaminya, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian setelah beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, beliau menyampaikan hadis Rasulullah. Beliau mengatakan, waruwina an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan telah diriwayatkan kepada kami, kata Imam Nawawi, dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik manusia di antara kalian. Dalam lafaz yang lain, khairun nas, sebaik-baik manusia di antara kalian. Kalau ini menggunakan khairukum, sebaik-baik kalian. Siapa itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk di antara kalian? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mereka adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Subhanallah. Ya. Ini adalah sebaik-baik manusia. Ini Rasulullah yang menyebutkan. Jadi sebaik-baik manusia itu bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling bagus rupa atau tampangnya, tapi sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Allah. Ini adalah keutamaan juga bagi mereka yang sibuk mempelajari Al-Quran. Mereka mendalami untuk memahami makna-maknanya. Mereka mengkaji tafsir-tafsir para ulama. Maka ikhwani dan akhwati fillah, untuk menambahkan kekhusyuan kita, untuk menambahkan penghayatan kita dalam membaca Al-Quran, maka perlu kita mempelajari tafsir Al-Quran ini.
selain kita membaca, menghayati, memahami, mentadabburi, kita juga mampu untuk memahami isinya sehingga kita mampu mengamalkan apa yang diperintahkan atau dilarang Allah di dalam kitabnya ini. Makanya Rasulullah menyebutkan sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam sebagian nuskhah atau dalam sebagian tulisan dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ada tambahan lafaz ini disampaikan oleh Imam Bukhari yang beliau mengatakan wa aqra'a Abu Abdurrahman As-Sulami min imarati Utsman ila imarati Hajjaj. Kata Imam Bukhari, ada tambahan lafaz dari Imam Bukhari yang menyebutkan dan Abi Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'i, beliau di antara yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Utsman bin Affan. Ketika beliau meriwayatkan hadis ini, dikisahkan beliau menjadikan hadis ini sebagai motivasi beliau. Kata beliau, wa dzalika alladzi aq'adani maq'adi hadza. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, dan itu yang menyebabkan, maksudnya hadis ini, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, yang menyebabkan aku membacakan Al-Quran di Masjid Kufah. Subhanallah. Dari mulai kekhalifahan Utsman ibnu Affan sampai kepemimpinan Hajjaj ibnu Yusuf. Allahu Akbar. Beliau membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Beliau mempelajari Al-Quran. Dari mulai kekhalifahan Utsman ibnu Affan sampai kepemimpinan Hajjaj ibnu Yusuf. Subhanallah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari di Syarhi Sahih Al-Bukhari yang menjelaskan hadis-hadis dalam riwayat Bukhari, kata Ibnu Hajar ketika menjelaskan perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami ini, beliau mengatakan idza kana, apabila min awwali khilafati Utsman ila akhiri khilafati Hajjaj fayakunu ithnani wa sab'una sanah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau tadi Abu Abdurrahman mengatakan beliau membacakan Al-Quran di Masjid Kufah, mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran di Masjid Kufah dari mulai kekhalifahan Utsman bin Affan sampai kepemimpinannya Hajjaj ibnu Yusuf. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau dihitung dari awal kekhalifahannya Utsman menjabat sebagai khalifah sampai akhir dari kekhalifahan atau akhir dari kepemimpinannya Hajjaj ibnu Yusuf yang menjadi gubernur di Irak, maka itu totalnya adalah 72 tahun. Allahu Akbar. 72 tahun mengajarkan Al-Quran karena beliau mengetahui hadis ini. Beliau yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Utsman bin Affan secara langsung. Dan beliau pun langsung mengamalkan hadis ini. Kalau seandainya dihitung dari awal kekhalifahan Utsman sampai akhir kepemimpinan Hajjaj ibnu Yusuf, berarti itu totalnya, kata Ibnu Hajar, 72 tahun lamanya Abu Abdurrahman As-Sulami duduk membacakan Al-Quran di Masjid Kufah. Allahu Akbar. Beliau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran di Masjid Kufah 72 tahun. Allahu Akbar. Siapa di kalangan kita saat ini yang mampu istiqamah dengan amalan? Bahkan kita dapatkan banyak di antara pengajian-pengajian
ya, atau orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu tidak merasa kuat. Akhirnya 10 tahun, 20 tahun kemudian bubar. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami setelah mendengarkan, meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Affan, beliau langsung mengamalkan hadis ini. Beliau membacakan Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dari mulai kekhalifahan Utsman bin Affan sampai kepemimpinan dari Hajjaj ibnu Yusuf. Itu kalau tadi kata Ibnu Hajar, kalau itu dari mulai awal kekhalifahan Utsman sampai akhir dari kepemimpinan Hajjaj. Totalnya 72 tahun kurang 3 bulan. Illa salasata ashhur, kata beliau. Namun kata beliau, kalau seandainya dihitungnya min akhiri khilafati Utsman, dari akhir kekhalifahan Utsman bin Affan ila awali khilafatil Hajjaj, sampai awal kepemimpinan Hajjaj ibnu Yusuf, maka kata beliau totalnya adalah sittah wa salatina sanah. Totalnya adalah 36 tahun. Allahu Akbar. 36 tahun. Ya. Ini kalau dihitungnya dari akhir kekhalifahan Utsman sampai awal kepemimpinan Hajjaj ibnu Yusuf. Tapi ini menunjukkan motivasi yang luar biasa yang menjadikan Abu Abdurrahman As-Sulami rela duduk di Masjid Kufah, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran sampai 72 tahun, atau tadi kalau hitungannya dari akhir kekhalifahan Utsman sampai awal kepemimpinan Hajjaj 36 tahun. Allah. Kita lihat bagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka begitu bersegera dalam mengamalkan ilmu. Dan ini juga yang menjadi masalah di kalangan para penuntut ilmu saat ini. Banyak di kalangan para penuntut ilmu yang menjadikan tujuan menuntut ilmunya hanya sekedar untuk memiliki pengetahuan tentang ilmu tersebut, bukan menjadi dia bertambah amalnya. Maka hadis ini juga menjadikan faidah bagi kita sebagai penuntut ilmu, bahwa penuntut ilmu itu harus bersegera mengamalkan ilmunya. Ya, karena di antara hambatan atau awaiq at-talabil ilm, bagaimana ditulis oleh Dr. Abdus Salam Al-Barjas, kata beliau, di antara hambatan yang menjadikan penuntut ilmu ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain, ilmunya tidak mendatangkan keberkahan baginya. Di antara sebabnya adalah tarkil amal, dia meninggalkan beramal. Dia hanya menuntut ilmu tapi nggak mau beramal. Dan ini adalah di antara hambatan yang dialami penuntut ilmu yang menjadikan ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berkah. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, bahwa Rasulullah menyebutkan sebaik-baik manusia, maka tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Baik usia kita sudah begitu tua, usia kita mungkin sudah 40-50 tahun, tidak ada kata terlambat. Begitu juga tidak ada kata terlambat dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, kita dapatkan di beberapa berita atau informasi bagaimana ada seorang yang sudah tua di Saudi sana, yang dia usianya sudah 60 tahun, tapi subhanallah, ya, beliau mampu untuk menghafal Al-Quran dalam waktu 5 tahun saja. Di usia 60 tahun, ikut majelis halaqah yang ada di Masjid Nabawi, kemudian beliau dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, menghafalkan Al-Qurannya karena Allah Ta'ala, maka Allah mudahkan baginya untuk bisa menghafalkan Al-Quran.
Maka tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan juga keutamaan bagi orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Ya, ini adalah di antara keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian beliau juga membawakan hadis, ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalam aqwaman. Dalam riwayat lain, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang, atau Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini. Dan Allah juga menghinakan suatu kaum atau menghinakan seseorang juga dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Apa makna dari hadis ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, meninggikan derajat seseorang atau derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini. Subhanallah, ini adalah jaminan dari Allah Ta'ala. Ini adalah jaminan bagi orang-orang yang betul-betul hidupnya bersama Al-Quran. Kata Rasulullah, Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan kitab Al-Quran ini. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa bertilawah dengan Al-Quran. Makna tilawah tadi, membaca, mentadabburi, memahami, mengkaji, dan mengamalkan isi Al-Quran. Allah akan tinggikan derajatnya. Apakah dia seorang hamba atau dia suatu kaum? Maka hamba manapun, kaum manapun, yang dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, hidupnya bersama Al-Quran, membaca, mengkaji, memahami, mentadabburi, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran ini, maka Allah yang akan meninggikan derajatnya. Subhanallah. Dan Allah tinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Hari ini orang begitu berlomba-lomba mencari jabatan-jabatan dunia. Orang begitu berlomba-lomba mencari jabatan-jabatan agar dimuliakan oleh banyak manusia, agar dihormati oleh manusia. Tapi ini Allah yang mengangkat derajatnya. Ini jaminan dari Rasulullah SAW, yang perkataan beliau pasti benar, kita yakini kebenarannya. Bahwa Allah menjamin, Allah akan tinggikan derajat, Allah akan muliakan derajatnya orang-orang yang menyibukkan hidupnya dengan Al-Quran. Baik dia membaca, menghafal, mengkaji, memahami, mentadabburi, mengamalkan atau mengajarkan Al-Quran. Ini adalah jaminan dari Allah Ta'ala. Bahkan dalam kisah yang masyhur, kisah yang begitu banyak kita mungkin telah mendengarnya, yaitu dikisahkan ada seorang hamba sahaya yang dia ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan sebab dia adalah seorang ahlul Quran,
orang yang faham, orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quran. Sebagaimana dari Nafi', ya, Nafi' menyebutkan satu riwayat bahwasannya Nafi' berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab. Nafi' ini diberikan oleh Umar bin Al-Khattab sebuah jabatan untuk menjadi gubernur di Makkah Al-Mukarramah. Namun Nafi' pada saat mendengar kedatangan Umar bin Al-Khattab, beliau langsung menjemput Umar ke daerah Usfan. Dan ketika berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab di daerah Usfan, Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Nafi' ini. Kata Umar, "Man istakhlafta li ahli wadi?" Siapa yang engkau tunjuk untuk menggantikanmu menjadi pemimpin di Mekah, di masyarakatmu? Maka Nafi' menjawab, "Istakhlaftu ibna Abza." Aku menunjuk seseorang yang menggantikanku untuk sementara menduduki jabatanku di Mekah, yaitu Ibnu Abza. Man ibnu Abza? Man ibnu Abza? Kata Umar bin Al-Khattab. Siapa itu Ibnu Abza? Kata Umar. Aku tidak mengenalnya. Maka kata Nafi', maulan min mawalina. Ibnu Abza adalah salah seorang hamba sahaya di antara hamba-hamba sahaya kami. Umar bin Al-Khattab terkejut dengan jawaban Nafi' ini. Istakhlafta maula? Apakah orang yang menggantikan posisimu itu adalah seorang hamba sahaya dan kamu berikan kepada hamba sahaya tersebut? Ya. Naam, kata Nafi', iya, wahai Amirul Mukminin, li'annahu min ahlil Qur'an wa alimun bil faraid. Kata Nafi', karena dia adalah seorang yang ahlul Qur'an, orang yang hafal Al-Quran dan mengetahui ilmu tentang Al-Quran. Dan dia juga orang yang alim dalam ilmu faraid, yaitu ilmu waris, atau ilmu-ilmu syariah yang lainnya. Ini menunjukkan bagaimana tradisi juga di kalangan para sahabat, para ulama salaf terdahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang memang dia alim, mengetahui ilmu tentang Al-Quran. Ini dimuliakan dari zaman sahabat. Begitu juga Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Kata Rasulullah SAW, yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling berilmu terhadap kitab Allah. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang sebagian ulama memaknai aqra'uhum li kitabillah adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Dan ini pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan pendapat Imam Syafi'i mengatakan aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling memahami isi dari Al-Quran ini. Ya. Dan ini adalah bagian dari kemuliaan bagi mereka yang memahami Al-Quran. Allah akan tinggikan derajat di dunia dan di akhirat. Dan ini bagian dari contoh bagaimana di dunia Allah tinggikan derajat orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran ini. Dan di akhirat juga nanti kita akan bahas keutamaan-keutamaan selanjutnya tentang keutamaan orang-orang yang dia sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ini menjadi motivasi bagi kita bahwa kita ingin derajat kita, khususnya di akhirat nanti, Allah tinggikan dengan Al-Quran ini. Bukan hanya di akhirat, di dunia saja, di dunia juga Allah akan meninggikan derajat kita kalau kita betul-betul hidup dengan Al-Quran ini. Maka tidak perlu kita merasa khawatir, tidak perlu kita merasa takut bahwa waktu kita akan terbuang-buang. Tidak.
semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita mengkaji Al-Quran, kita akan merasakan kelezatan dan pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah akan meninggikan derajat orang yang betul-betul meninggikan Al-Quran ini, memuliakan Al-Quran. Ya, maka Allah akan memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Bagaimana memuliakan Al-Quran? Berinteraksi dengannya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Ini adalah bagian dari memuliakan Al-Quran. Allah akan tinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa yada'u bihi akharin. Allah akan menghinakan orang-orang yang mereka menghinakan Al-Quran. Apa itu? Dijelaskan oleh para ulama hadis. Di antara makna dari orang-orang yang menghinakan Al-Quran itu adalah mereka yang tidak mau membacanya. Atau mereka yang membacanya, tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Ini juga menjadi penghinaan bagi orang tersebut. Ya, maka yang maksud dengan Allah akan hinakan orang yang menghinakan Al-Quran adalah mereka yang tidak mau membaca, nggak mau berinteraksi. Atau dia membacanya, tapi dia tidak mengamalkan isi dari Al-Quran ini. Maka hadis ini adalah hadis yang perlu untuk kita resapi, bahwasannya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang memuliakan Al-Quran ini, baik itu derajat seorang secara pribadi atau derajat suatu kaum. Suatu masyarakat, kalau mau ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka jadikan masyarakat tersebut masyarakat yang sibuk dengan Al-Quran. Sebaliknya, Allah akan menghinakan suatu kaum apabila kaum tersebut meninggalkan Al-Quran ini. Meninggalkan, nggak mau membacanya, atau meninggalkan hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran. Dia abaikan itu. Maka Allah akan hinakan kaum yang seperti ini. Ya. Baik, ini yang kita bahas untuk pagi hari ini. Pembahasan kita masih panjang, namun kita ringkas saja nanti agar kita bisa menyelesaikan kitab ya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini, yang berisi penjelasan tentang adab-adab orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, apakah dia membaca atau menghafal, atau dia sebagai orang yang menghafal Al-Quran. Baik, baru 2 hadis yang kita bahas dalam keutamaan membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal ikhwah, ada tanya jawab? Ada yang bertanya Ustaz. Baik, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, izin mau bertanya. Satu, seorang membaca Al-Quran lalu disela dengan bicara kepada orang lain. Setelah itu apakah dia perlu ta'awud lagi untuk melanjutkan bacaan Qurannya? Kedua, apakah ada sholat selain tarawih dan witir yang diperbolehkan bagi seorang untuk sholat dengan membaca mushaf dengan suara yang keras? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Iya. Jazakallah khair atas pertanyaan yang bermanfaat. Pertanyaan pertama berkenaan dengan membaca Al-Quran. Di tengah-tengah sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba disela dengan berbicara dengan makhluk atau manusia yang lain. Apakah ketika ingin membaca lagi Al-Quran tersebut harus ya dengan membaca ta'awuz lagi? Ya. Taib. Di kalangan para ulama ya memang ada perbedaan pendapat, namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwasannya sebagaimana firman Allah Ta'ala ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian akan membaca Al-Quran,
maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung. Maka kalau tadi kita sedang membaca Al-Quran, ya, ketika kita sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba ada orang yang mengajak ngobrol kita, ya, maka sebaiknya memang kalau kita sedang membaca Al-Quran, itu kita tetap fokus kepada bacaan Al-Quran kita, ya. Kita tetap fokus pada bacaan Al-Quran kita, baru nanti kalau sudah selesai, ya, baru kita berbicara kepada manusia yang lain, ya. Dan ini adalah di antara adab, ya, yang juga diajarkan oleh para ulama salaf kita. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ini riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah melakukan sholat, ya, sholat beliau, ya, itu dalam satu rakaat itu beliau habiskan satu Al-Quran 30 juz. Allah. Kemudian beliau ditanya, ya, oleh orang yang melihat apa yang dilakukan Utsman tersebut, sholat dengan menghabiskan 30 juz. Kata orang tersebut, lima la tarka' ya Amirul Mukminin. Kenapa engkau kok nggak ruku-ruku, wahai Amirul Mukminin? Engkau habiskan satu rakaatmu dengan membaca 30 juz Al-Quran itu. Maka kata Utsman bin Affan, beliau mengatakan, astahi, aku malu, kata Utsman. Ketika aku sedang berbicara dengan Rabbku, kemudian aku memotong pembicaraan dengannya. Allah. Beliau malu ketika sedang berkomunikasi dengan Allah, kemudian dipotong. Allah. Ini bagaimana adab para ulama salaf kita. Maka sebaiknya memang kalau kita sedang membaca Al-Quran, kita fokuskan terlebih dahulu untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran kita, baru kemudian, ya, kita meladeni orang-orang yang berbicara kepada kita, ya. Nanti juga akan disebutkan sunnah-sunnah kita, anjuran-anjuran sampai titik mana kita berhenti dalam membaca Al-Quran. Apakah kita berhenti di tiap akhir surah, ya, di tiap ayat ganti ke surah yang lain, atau di tiap juz nanti dibahas oleh Imam Nawawi. Namun bagaimana kalau sudah terjadi, Ustaz, seperti tadi, disela dengan berbicara kepada manusia, maka anjurannya adalah tetap kita mulai lagi dengan membaca ta'awuz. Jadi walaupun kita di awal sudah membaca ta'awuz, tapi karena dipotong tadi berbicara dengan yang lain, maka kita mulai lagi dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ini sebagaimana makna firman Allah, apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka mohon perlindungan dari kepada Allah agar tidak diganggu oleh syaitan yang terkutuk. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ya, berkenaan apakah ada sholat selain witir atau selain sholat qiyamul lail yang diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan mushaf, ya, melihat mushaf. Masalah melihat mushaf ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Memang ada hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya ketika beliau melaksanakan sholat dan yang menjadi imam adalah hamba sahaya dari Aisyah radhiyallahu anha, maka imam tersebut membaca dengan melihat mushaf, ya, dan itu diceritakan adalah sholat qiyamul lail, ya. Maka para ulama mengambil istinbat, kesimpulan hukum dari hadis ini, bahwa semua sholat sunnah, apakah itu sunnah qiyamul lail, apakah itu sunnah witir, apakah itu sholat sunnah duha atau sholat sunnah yang lainnya, maka dia diperbolehkan imam membacanya dengan melihat mushaf. Imam membacanya dengan melihat mushaf. Ya, ini sebagian ulama beristinbat seperti ini.
Namun sebagian ulama yang lain mengatakan boleh melihat mushaf bagi imam, baik dia sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya. Namun wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat yang ana pilih adalah bahwa membaca Al-Quran melalui mushaf dalam sholat itu hanya diperbolehkan untuk sholat sunnah saja. Baik dia qiyamul lail, baik dia witir, atau dia sholat sunnah yang lain, ya, sholat sunnah duha atau yang lainnya, maka dia diperbolehkan membaca mushaf. Ini adalah dari makna hadis yang tadi kita sebutkan tentang hadis Aisyah tadi yang membuka mushaf pada saat melaksanakan qiyamul lail. Namun yang lebih afdal, ikhwani dan akhwati fillah, yang lebih utama adalah hendaknya kita tidak memberatkan diri kita di dalam membaca Al-Quran di dalam sholat kita. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat yang terakhir, faqra'u ma tayassara min. Kata Allah Ta'ala, bacalah kalian di sholat malam kalian apa yang mudah bagi kalian. Jadi apa yang kita hafal saja sudah cukup. Ya, ini adalah yang lebih utama, tidak perlu memberatkan diri kita. Namun kalau memang ingin dan itu diperbolehkan melihat mushaf, maka itu diperbolehkan hanya untuk sholat sunnah saja, tidak untuk sholat wajib. Ya, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jelas ikhwah ya. Ada lagi? Sepertinya cukup untuk kali ini, Ustaz. Oh iya. Pertanyaan lagi yang masuk. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.